Baik, teman-teman, kali ini saya akan membahas bahwa bagaimana tugas seorang seniman, dan tugas seorang seniman tidak hanya sampai pada produksi karya, tetapi kali ini saya akan membahas dari awal. Jadi, tugas seorang seniman itu mulai dari ide dan konseptual. Kita mencoba untuk mencari inspirasi dan referensi tentang apa yang harus kita lukis. Kita mau lukis tentang apa? Lalu setelah kita mencari inspirasi, kita juga akan menentukan tema dan konsep karya. Apakah kita tema tentang budaya, apakah tema tentang sosial, atau tema tentang pariwisata. Lalu melakukan riset dan eksplorasi material. Jadi ketika kita mengangkat tentang pariwisata, berarti kita memilih objeknya mana, apakah tentang destinasi-destinasi dan material apa yang cocok untuk kita angkat, apakah menggunakan kanvas, apakah menggunakan kertas, atau menggunakan media-media lokal seperti kayu, nyiru, dan media-media lain yang notabene mendukung konsep yang kita angkat itu. Lalu tahap kedua adalah tahap produksi karya. Jadi dalam produksi karya itu kita akan memilih teknik dan media yang sesuai. Jadi apakah tekniknya teknik realis, dan kalau teknik realis yang pasti kita membutuhkan media yang teksturnya halus. Jadi ya mungkin tidak akan menggunakan media-media yang tekstur kasar seperti nyiru. Itu susah untuk kita lukis realis. Tetapi kalau misalkan kita memilih kertas, memilih kanvas, maka sangat cocok untuk melukis realis. Jadi kenapa misalkan nyiru tidak bisa memakai atau sebagai media untuk lukis realis, karena memang dia akan menimbulkan gelap terang. Dan biasanya kalau lukisan realis itu murni efek cahayanya itu dari hasil lukisan. Kalau misalkan ada efek-efek tambahan, maka itu sangat mengganggu dalam lukisan realis. Lalu membuat sketsa dan prototipe. Jadi sebelum kita melukis, jadi kita buat sketsa dulu, dan itu langkah awal untuk kita lukis. Dan ya sketsa sangat menentukan lah bagaimana anatomi, dan ya kita mulai start dari situ. Lalu mengerjakan karya dengan pendekatan artistik yang khas. Jadi semua seniman itu punya teknik yang berbeda ya. Misalkan ada teknik yang menggunakan palet, ada teknik yang menggunakan kuas, dan ada teknik yang menggunakan tangan, dan semua itu adalah karakter dari seorang seniman. Jadi ya tergantung seniman, jadi dia mau menonjolkan dirinya dengan cara seperti apa, apakah dengan kuas atau dengan tangan atau dengan tubuh dan lain sebagainya. Yang ketiga itu adalah dokumentasi atau pengarsipan. Jadi memang ini sangat penting supaya jejak karya kita itu bisa diketahui oleh penikmatnya nanti. Ini dibuat tahun berapa dan sebagainya. Dan biasanya kolektor-kolektor itu penting sekali arsip, karena ketika kita tidak punya arsip, maka sangat mudah orang membuat pemalsuan karya, dan itu sangat berbahaya sekali. Biasanya dalam dokumentasi itu mendokumentasikan proses dan hasil karya, menulis deskripsi karya, konsep dan makna yang terkandung, mencatat spesifikasi karya, ukuran, media, tahun pembuatan, dan lain sebagainya. Lalu tahap selanjutnya itu adalah mengkurasi dan mempersiapkan pamer. Jadi tidak hanya sampai pada proses pengkaryaan, tetapi juga masuk ke pameran. Sehingga dalam proses pengkurasian itu mengajukan karya ke galeri, museum, atau penyelenggara pameran, berkolaborasi dengan kurator atau komunitas seni, lalu menyesuaikan karya dengan ruang pameran. Lalu itu hal-hal yang kemudian perlu kita buat. Dan apakah di Labuan Bajo sudah melakukan itu? Sebenarnya di Labuan Bajo belum sempurna ya, tetapi untuk pameran ya memang sudah. Jadi ada beberapa aspek yang kemudian sudah mulai diikuti, tetapi sebetulnya masih banyak kekurangan di Labuan Bajo. Misalkan galerinya, galeri yang
representasi tentang pameran itu belum ada. Jadi kebanyakan galeri-galeri yang ada di Labuan Bajo adalah lebih ke galeri-galeri yang penyelesaian. Jadi rumah bisa dijadikan galeri ataupun gedung-gedung bisa dijadikan galeri, dan itulah yang terjadi di Labuan Bajo, sehingga memang di Labuan Bajo belum sempurna. Lalu pameran dan publikasi, menyusun layout dan instalasi karya, mempromosikan pameran melalui media sosial atau media massa, mengadakan sesi diskusi atau artis talk, dan sebagainya. Lalu evaluasi dan pengembangan. Biasanya di evaluasi harus menerima kritik dan saran dari pengunjung atau kolektor, mengembangkan jaringan dengan seniman dan kurator lain, mempersiapkan karya berikutnya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi kurang lebih seperti itu dari proses dalam berkesenian, tidak hanya sampai pada produksi. Memang ada banyak ya ruang pameran yang saya bahas kali ini adalah lebih ke ruang pameran yang memang pameran konvensional, yang notabene pakemnya memang seperti itu. Tetapi ada banyak cara kita untuk memamerkan karya, misalkan apakah kita dengan cara-cara lain, dan itu sangat dibutuhkan kreativitas sebetulnya. Tetapi yang saya bahas ini adalah lebih kepada pameran konvensional yang sebenarnya seperti itu yang terjadi.